Mengapa pengalaman membantu beberapa orang pemimpin dan tidak yang lain? Benarkah pengalaman adalah guru yang terbaik? Self-Improvement 101. Hal-hal yang harus diketahui oleh para pemimpin. By John C. Maxwell. Bab ketujuh. Apa peranan pengalaman? Pengalaman ditambah evaluasi pribadi yang jujur memberikan kebijaksanaan. Salah satu dari hal yang paling menekan para pemimpin muda adalah keharusan untuk menunggu kesempatan mereka bersinar. Para pemimpin secara alamiah tidak sabar. Demikian pula saya. Selama 10 tahun pertama memimpin, saya mendengar sangat banyak hal mengenai pentingnya pengalaman. Dalam posisi pertama saya, orang tidak mempercayai penilaian saya. Mereka mengatakan bahwa saya terlalu muda dan tidak memiliki pengalaman. Saya frustrasi. Namun pada waktu yang sama, saya memahami keraguan mereka. Saya baru berusia 22 tahun. Setelah memimpin selama beberapa tahun, orang mulai memperhatikan saya. Mereka melihat bahwa saya memiliki kemampuan. Dalam tahun ketiga saya sebagai pemimpin, gereja yang lebih besar mempertimbangkan saya untuk duduk di posisi kepemimpinan puncak mereka. Posisi itu berarti lebih banyak prestise dan bayaran yang lebih tinggi. Namun saya segera menemukan bahwa mereka telah memilih seorang pemimpin yang lebih tua dan berpengalaman. Sekali lagi, walaupun penuh kekecewaan, saya mengerti. Di usia 25 tahun, saya dinominasikan untuk menjadi anggota Dewan Distrik saya. Saya sangat senang bisa menjadi calon. Orang seusia saya tidak biasanya dipertimbangkan untuk posisi semacam itu. Perolehan suaranya sangat ketat, namun saya kalah dari orang yang sudah berpengalaman dan dihormati. Jangan takut, kata seseorang. Suatu hari nanti kamu akan duduk di jajaran itu. Kamu hanya membutuhkan pengalaman beberapa tahun lagi. Waktu demi waktu, masa muda dan pengalaman saya mulai terlihat. Saya bersedia untuk memberikan apa yang harus saya lakukan, mempelajari pelajarannya, dan menunggu giliran saya. Ketika orang yang lebih berpengalaman ini melewati saya mengamati hidup mereka dan berusaha untuk belajar dari mereka. Saya berusaha untuk melihat atas dasar apa mereka telah membangun hidup mereka, siapa orang berpengaruh yang mereka ketahui, dan bagaimana mereka memimpin diri mereka sendiri. Kadangkala saya belajar banyak dengan cara mengamati mereka. Namun, seringkali saya juga kecewa. Ada banyak orang yang memiliki pengalaman bertahun-tahun, namun tidak memiliki banyak pengetahuan ataupun kemampuan untuk menunjukkannya. Itu membuat saya bertanya-tanya, mengapa pengalaman membantu beberapa orang pemimpin dan tidak yang lain? Perlahan-lahan pertanyaan ini mulai terjawab. Apa yang telah diajarkan sepanjang hidup saya tidak benar. Pengalaman bukanlah guru yang terbaik. Beberapa orang belajar dan bertumbuh sebagai hasil dari pengalaman mereka. Beberapa yang lain tidak. Semua orang memiliki jenis pengalaman yang sama. Apa yang Anda lakukan dengan pengalaman itulah yang penting. Cara pengalaman membentuk Anda. Kita semua mengawali hidup seperti buku catatan yang kosong. Setiap hari, kita memiliki kesempatan untuk mencatat pengalaman baru di halaman hidup kita. Dengan dibaliknya setiap halaman, kita memperoleh lebih banyak pengetahuan dan pemahaman. Idealnya, ketika kita maju, buku catatan kita dipenuhi dengan catatan, notasi, dan observasi. Masalahnya, tidak semua orang memanfaatkan buku catatannya dengan baik. Beberapa orang sepertinya membiarkan buku catatan mereka tertutup sepanjang hidup mereka. Mereka sangat jarang mencatat. Yang lain memenuhi halaman buku catatan mereka, namun tidak pernah mengambil waktu untuk melakukan refleksi dan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih besar. Namun, ada beberapa orang yang selain mencatat pengalaman mereka, juga mengamati dan merenungkan artinya. Mereka membaca ulang apa yang dituliskan dan merefleksikannya.
Refleksi mengubah pengalaman menjadi sebuah pemikiran, sehingga mereka tidak hanya dapat menjalani pengalamannya, tetapi juga belajar darinya. Mereka memahami bahwa waktu ada di sisi mereka jika mereka menggunakan buku catatan mereka sebagai peralatan belajar, tidak hanya sebagai kalender. Mereka telah memahami sebuah rahasia. Pengalaman saja tidak mengajarkan apa-apa, namun pengalaman yang dievaluasi mengajarkan segala hal. Demikian Self Improvement 101 bab ke-7 bagian pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.